Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Hidayat dengan NIM 210502009. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang aktif dalam program magang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dengan penempatan lembaga Bakri Center Foundation, lebih tepatnya pada divisi keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti program ini. Nah, adapun kegiatan yang kami lakukan atau saya pribadi lakukan itu berbasis dengan KPI maupun silabus yang telah disediakan oleh pihak lembaga dari Bakri Center Foundation. Untuk yang pertama, sebagai divisi keuangan, tugas saya dan teman-teman divisi keuangan lainnya yaitu fokus terhadap menyajikan dan menyusun laporan keuangan yayasan non-profit. Nah, adapun kegiatan-kegiatan di dalamnya sendiri yang lebih spesifik, yang pertama terhadap pelaporan SPT pajak dari yayasan ini, lalu pengarsipan laporan keuangan, lalu juga penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan juknis yang telah ada dalam lembaga ini. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan yang berbasis dengan KPI yang kami lakukan, yaitu monitoring dan evaluasi laporan keuangan yayasan non-profit. Nah, adapun kegiatan yang lebih detail dari KPI ini yaitu penyajian dokumen keuangan sesuai dengan SOP yang berlaku, lalu memastikan tidak adanya fraud yang terjadi dalam setiap laporan keuangan atau laporan yang dilaporkan dari SSR menuju SR. Lalu saya dan tim juga merancang sebuah sistem keuangan berbasis dengan ISAK 35 untuk yayasan non-profit. Adapun sistem ini sendiri yaitu sistem yang kami rancang menggunakan Excel untuk memudahkan pelaporan keuangan dalam lembaga ini nantinya gitu. Nah, adapun penyajian dasar desain sistem informasi akuntansi berbasis ISAK 35 ini yang kemudian menjadi proyek kami dalam atau semasa berlangsungnya proses magang ini. Selanjutnya, saya dan teman-teman divisi keuangan juga merancang sebuah proyek penyusunan standar operasional prosedur keuangan dari yayasan non-profit yang kemudian proyek ini juga digunakan oleh lembaga ini untuk kedepannya nantinya. Nah, adapun setelah kami melakukan proyek ini yang kemudian disajikan dalam bentuk draft standar operasional prosedur keuangan yayasan non-profit yang kemudian dapat digunakan oleh lembaga-lembaga kemitraan dari Bakri Center Foundation ke depannya. Selanjutnya, saya dan divisi keuangan juga bertanggung jawab atau mengerjakan terhadap pengelolaan administrasi SDM, operasional dan seluruh aset dari yayasan non-profit ini gitu. Nah, adapun kegiatan-kegiatan detail yang kami lakukan terhadap proses ini yaitu pertama penyajian data keluar dan masuk atau logistik dari setiap aset-aset yang dikeluarkan maupun dibeli gitu. Selanjutnya ada pengadministrasian dan pengarsipan, pembuatan surat dan lainnya. Jadi terhadap kegiatan ini merupakan sebuah proses administratif yang kami lakukan dari setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada lembaga Bakri Center Foundation. Lalu ada pengadministrasian, proses rekrutmen SDM di SR dan SSR. SR itu sendiri yaitu subresipien dan SSR itu sendiri sub-subresipien yang telah sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasinya. Jadi proses rekrutmen ini sendiri melibatkan kami dalam proses administrasinya. Selanjutnya yaitu pengelolaan administrasi seluruh aset tetap di tingkat SR dan SSR. Adapun kegiatan lain yang kami lakukan atau saya pribadi lakukan di luar dari silabus atau KPI yang sudah ditetapkan, yaitu yang pertama kami terlibat langsung dalam pelaksanaan screening pasien TB maupun HIV dalam posyandu maupun peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Selain itu, saya juga terlibat langsung dalam proses dari audiensi terhadap beberapa pihak seperti Dinas Kesehatan maupun lembaga-lembaga komunitas penanggulangan TBC maupun HIV lainnya. Dan juga ada beberapa kegiatan yang di luar KPI seperti pelaksanaan dari pendampingan pasien maupun monitoring dari pasien.
Tentu saja, kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan pada program magang ini merupakan kegiatan yang sangat relevan dengan latar belakang keilmuan saya. Berhubung dalam program studi manajemen sendiri, kita membahas mengenai program akuntansi, pencatatan, maupun aspek-aspek keuangan lainnya. Saya sangat terbantu karena bidang keilmuan yang saya jalani selama ini relevan dan dapat diimplementasikan secara langsung saat saya langsung terlibat dalam divisi keuangan pada Bakri Center Foundation ini sendiri. Baik, selanjutnya yaitu adapun manfaat yang saya dapat peroleh semenjak atau setelah mengikuti program MBKM ini sendiri, yaitu saya juga dapat memahami secara utuh dan kompleks bagaimana cara menyajikan laporan keuangan dengan ISAK 35. Selanjutnya juga saya memahami bagaimana sistem perhitungan SPT pajak berdasarkan sistem perhitungan otomatis melalui program Project Excel yang kami buat. Dan juga saya juga semakin mendalami serta menguasai bagaimana teknik-teknik pengarsipan serta administrasi yang dapat dilakukan dalam sebuah perusahaan. Saya juga dapat memperoleh output manfaat di luar KPI seperti soft skill dari mulai bagaimana saya dapat mendevelop diri saya dari mulai manajemen waktu, terus juga public speaking semakin meningkat, lalu juga kemampuan saya dalam critical thinking, problem solving, serta kemampuan komunikasi saya semakin baik, mengingat saya juga melakukan beberapa tindakan-tindakan maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung terjun kepada masyarakat maupun melibatkan orang lain di dunia sosial. Saya juga mendapatkan manfaat dari mulai penguasaan dunia profesional serta mengetahui bagaimana sistem kerja dunia profesional, mengingat juga ini merupakan pengalaman pertama saya terlibat langsung dalam dunia profesional dalam pekerjaan ya, dengan tupoksi-tupoksi yang nyata, sehingga kurang lebihnya saya sudah dapat bekal yang kemudian dapat berguna bagi saya nantinya yang dapat saya implementasikan saat saya sudah menyelesaikan masa studi saya. Untuk kendala sendiri, saya tidak menemui kendala yang sifatnya cukup mengganggu, tapi ada pun beberapa kendala yang mungkin saya hadapi, yaitu seperti dari mulai awal bertemu teman-teman saya agak sedikit sulit beradaptasi. Namun dalam hal ini saya memiliki solusi, yaitu bagaimana kami lebih sering untuk melakukan komunikasi informal di luar kegiatan kantor saat pulang kantor maupun saat makan siang. Lalu juga saya berhubung saya ditempatkan di SSR atau sub resipien di Pematang Siantar, saya mendapati kendala yaitu tidak adanya teman saya atau saya merasa sedikit kesepian pada saat saya berada di tempat penempatan saya SSR Pematang Siantar. Tapi ada pun solusi yang saya sudah peroleh atau saya punya untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu saya sering melakukan komunikasi jarak jauh atau melakukan Zoom meeting dengan teman-teman divisi saya yang terdapat di daerah penempatan lain, sehingga dapat mengatasi kesepian saya gitu. Saya juga mencari kegiatan-kegiatan lain yang lebih produktif yang bisa saya lakukan ketika saya sedang tidak berada di kantor, sehingga kendala itu atau rasa kesepian itu dapat saya atasi. Nah, adapun masukan saya untuk program MBKM ke depannya, yaitu bagaimana program MBKM dapat menyediakan space atau lapangan yang lebih luas lagi untuk teman-teman dapat mendaftar program magang ini sendiri. Karena apa yang saya lihat selama ini masih banyak teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk bisa merasakan bagaimana program magang ini berlangsung gitu. Karena adanya keterbatasan dari kuota yang tersedia. Adapun harapan saya serta masukan saya ke depannya, bagaimana program MBKM ini dapat dirasakan oleh semua mahasiswa yang ingin mendaftar. Baik, untuk kurikulum dari Prodi S1 Manajemen sendiri, saya ada sedikit masukan, yaitu terhadap pengadaan dari mata kuliah manajemen perpajakan. Karena dari apa yang saya rasakan,
pada saat saya magang, saya menghadapi sebuah kegiatan atau saya melakukan sebuah kegiatan dari tuntutan silabus terhadap pengelolaan SPT pajak. Nah, berhubung pada kurikulum saya berkuliah Stambuk 2021 tidak ada mata kuliah manajemen perpajakan, saya sedikit struggle pada awalnya atau sedikit mengalami kesulitan. Nah, sehingga saya merasa adanya perlu dari mata kuliah manajemen pajak ini. Jadi untuk teman-teman yang nantinya magang dalam divisi keuangan yang nantinya juga memiliki tupoksi dalam penghitungan SPT pajak juga tidak terlalu bingung dan tidak merasakan apa yang saya rasakan ketika magang di divisi keuangan Bakri Center Foundation. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video saya terhadap penjelasan saya dari program MBKM yang telah saya jalankan. Jika saya ada salah kata maupun kekurangan dalam video ini, saya memohon maaf. Jika saya ada salah tindakan juga saya memohon maaf. Semoga teman-teman yang menonton atau pihak yang menonton dapat menerima manfaat dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.